Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aditya Ardiansyah dari semester 2A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah diberikan oleh dosen Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH dan Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SH.MH, yaitu tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan diadakan pembaharuan KUHP yang pertama yaitu alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP: yang pertama kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, dan yang kelima mid hearing. Metode pembaharuan KUHP yang pertama ada evolusi, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP yang pertama alasan politis, yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya lah kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri, diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi, tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal, teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itulah, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas pembajakan udara, dan lain-lain. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya, Undang-Undang Nomor 1 PNPS pada tahun 1965 tentang penodaan agama. Terhadap undang-undang ini ada kritik dari Profesor Umar Seno Aji yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1965 junto pasal 156 KUHP bukanlah delik agama, tetapi merupakan delik yang berhubungan agama atau penodaan agama. Alasannya, karena kalau delik agama harus diatur secara rinci tentang agama, misalnya tentang penghinaan agama, kitab suci, nabi, ulama, dan lain-lain. Yang kedua, dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan
yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana, karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang, ini setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek karena takut dikenakan sanksi pidana. Yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong, dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Yang keempat, ada depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Dan yang kelima, metering, suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penyampaian materi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.